Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, viral beredar di media cetak dan media elektronik anak dari salah satu pengurus pusat gerakan pemuda Ansor itu dianiaya. Yang katanya yang menganiaya itu adalah anak salah seorang pegawai atau pejabat perpajakan di negara ini. Tentu saya kira gerakan pemuda Ansor harus bersikap, dan saya kira itu sudah dilakukan melalui LBH Pusat, sudah mengerahkan pengacaranya untuk bersama-sama membersamai pelaporannya di kantor polisi. Dan harapan kita adalah bagaimana kasus ini tidak selesai hanya dengan bermodalkan materai 10.000. Kenapa? Karena menurut saya ini perilaku yang sangat barbar. Bisa dibayangkan kalau seorang anak kemudian dikeroyok, dan pasti ini hukumannya berat. Ancamannya pasti minimal 5 tahun. Oleh karena itu saya kira pihak kepolisian harus memastikan kasus ini berjalan dengan baik. Dan sahabat-sahabat pimpinan gerakan pemuda Ansor terutama LBH harus betul-betul mengawal sehingga pihak kepolisian serius dalam penanganan kasus ini. Sekali lagi, kasus ini tidak boleh selesai di bawah tangan. Coba kita lihat seperti apa perkembangan beritanya. Ini saya bacakan. Ini dari Detik News. Polisi ungkap pemicu Mario Dandi aniaya anak pengurus gerakan pemuda Ansor. Jadi dianiaya ya. Jakarta. David, anak pengurus pusat gerakan pemuda Ansor, dijemput Rubicon lalu dianiaya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi mengungkap pemicu korban dianiaya tersangka Mario Dandi Satrio MDS. Berawal adanya info dari saudari A kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A, teman MD. Kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arya Sam Indriadi kepada wartawan pada Rabu 22 bulan 2 2023. Ini masih sangat baru ya. Ade Ari mengatakan Mario lalu mendatangi korban yang sedang bermain di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dia menuturkan tersangka lalu menanyakan kebenaran informasi dari A kepada korban. Mendapat kabar tersebut, MD mendatangi D yang sedang main di rumah temannya, ujarnya. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Senin tanggal 20 bulan 2. Dalam pertemuan itu, Mario dan David terlibat perdebatan hingga terjadi penganiayaan. Kemudian setelah MD bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut, dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap saudara D, tuturnya. Mario Dandi jadi tersangka. Sebelumnya Mario Dandi Satrio ditangkap polisi atas penganiayaan terhadap David, pelajar yang merupakan anak pengurus gerakan Ansor di Jakarta Selatan. Mario Dandi Satrio kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Jadi orang tua dari David ini adalah salah satu pimpinan gerakan pemuda Ansor pusat. Sehingga kemudian saya pastikan bahwa LBH pasti akan turun tangan membela ini. Tersangka MDS telah ditahan, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisam Indradi dalam keterangannya kepada wartawan Rabu tanggal 22 bulan 2 2023 ya. Saya kira ini sudah benar ya. Dia sudah ditahan dan berharap ini betul-betul dikawal, jangan sampai kemudian ada lagi kertas bermaterai lalu selesai. Ini tidak boleh terulang dan ini harus ada efek jerahnya terhadap pelakunya. Sementara itu, polisi belum bisa meminta keterangan kepada korban David, mengingat kondisinya masih dirawat di rumah sakit. Jadi memang David ini saya dengar informasinya juga sempat koma sampai 2 hari itu tidak bangun-bangun dari rumah sakit. Artinya memang ini penganiayaan berat. Sehingga saya mengatakan sangat berbahaya kalau kemudian ini hanya selesai dengan damai. Pasti akan selalu berulah orang ini melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Itu boleh saja terjadi. Apalagi dia anak pejabat. Ini artinya orang punya kuasa, banyak uangnya. Jadi memang polisi harus memperlihatkan ketegasannya di sini. Korban belum dapat dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit, imbuhnya. Nah,
Itu beritanya ya. Jadi saya kira memang kasus-kasus seperti ini, apalagi melibatkan anak pejabat, harus betul-betul polisi memperlihatkan bagaimana ketidakberpihakannya, sehingga ke depan tidak boleh lagi ada orang yang memiliki kuasa, memiliki kekuatan finansial dan seterusnya, lalu seenaknya menganiaya orang tanpa ada tindakan konkret dari pihak kepolisian. Oleh karena itu, hemat saya yang dilakukan sahabat-sahabat Ansor Pusat, saya juga sudah mendapat konfirmasi dari teman-teman bahwa kasus ini betul-betul dikawal dan dipastikan tidak ada materai. Dan itu saya kira luar biasa. Kita semua support, mudah-mudahan kasus ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan sekali lagi jangan ada pengaturan-pengaturan di dalamnya. Biarkan anak ini bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Biar di kemudian hari ini juga menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وأشرف